Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kita dalam agenda rutin yaitu FIB Forum Indonesia Berkah yang insya Allah ini akan disiarkan oleh MNF TV dan beberapa YouTuber yang lain. Dan seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini kita semakin digemparkan oleh kelakuan para pejabat khususnya di bidang pajak, sampai-sampai Bu Sri Mulyani turun tangan dan memberikan himbauan kepada para pegawai pajak untuk terbuka terhadap hartanya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kemarin ternyata banyak sekali pegawai pajak yang justru tidak membayar pajak. Dan peristiwa atau isu-isu soal pajak ini mulai mencuat ketika kemarin salah satu petinggi pajak yaitu Mario Dandi, anak dari salah satu petinggi pajak yaitu Mario Dandi yang kemudian menganiaya salah satu petinggi daripada GP Ansor yaitu saudara David. Dan sejak saat itu maka pajak, pegawai pajak, dan gaya hidup orang-orang pajak menjadi sorotan khususnya setelah ini mencuat. Dan seperti yang kita tahu ternyata tidak cukup sampai di situ, bahkan mantan ketua umum PBNU sampai menghimbau kepada warganya untuk tidak membayar pajak apabila kasus ini tidak dituntaskan. Mohon maaf tadi mantan ketua umum PBNU yaitu Bapak Said Akil Siroj. Ya, disebutkan di Detik News, ulama akan ajak warga tak bayar pajak jika terbukti diselewengkan. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Ustadz Irwan Syaifullah, tokoh pergerakan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah Ustadz Yusuf Sin, ulama muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yusuf Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasanya kita akan memberikan tanggapan mungkin dari ustadz-ustadz sekalian, dan tema kita pada hari ini adalah pajak boncos dan lahan cuan bagi pejabat tanda tanya. Nah, menanggapi seperti uraian kita di awal tadi, langsung saja mungkin ini untuk mempersingkat waktu, kita minta tanggapan yang pertama kepada Ustadz Yusuf Sin. Jadi bagaimana sih sebenarnya pajak itu sendiri dalam perspektif Islam dan perspektif sistem yang sekarang, yaitu sistem demokrasi kapitalis ini. Nah, silakan Ustadz Yusuf Sin. Baik, terima kasih Bung Arif, penonton pemirsa channel atau forum Indonesia Berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukup dibuat cukup buat tegang, cukup buat bertanya-tanya, buat bimbang, buat marah, beradu semua dengan kehidupan yang saat ini sedang kita rasakan, ya, kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain kita mendapati banyak sekali kelompok masyarakat tertentu, ya, yang begitu sangat mudah memamerkan kekayaan, ya, atau bahasa orang adalah senang di atas penderitaan orang lain, yang ternyata ya setelah kita telisik lebih jauh
dan menggambarkan publik, ternyata orang-orang yang dikatakan menampakkan kekayaan tersebut adalah orang-orang yang ternyata ya senang di atas penderitaan orang lain. Nah, kasus mereka ya tidak membayar pajak, ya membayar pajak, sementara pajak itu benar-benar digenjot, ambil dari rakyat, dipaksakan dari rakyat, ya disuruh untuk membayar, dan ini itu sangat memilukan. Ini fakta yang sangat memilukan. Para penonton sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita bertanya, dalam Islam, perspektif Islam juga perspektif saat ini, ya, pajak itu seperti apa? Nah, kita ketahui bahwa pajak itu ya secara faktual adalah bagian daripada sistem ekonomi kapitalisme liberalisme, ya. Dan ini menjadi ciri khas daripada ideologi kapitalis. Maka setiap negara ya yang menjalankan sistem ekonominya berdasarkan model ini, menjadikan pajak sebagai tulang punggung perekonomian, ya, membiayai seluruh operasional negara, pasti dapat diduga kuat negara tersebut pada dasarnya berhaluan kapitalisme liberalis. Itu yang mesti kita pastikan lebih dahulu, ya. Dan kita ketahui negeri ini, ya, ya, itu mulai dari era bagaimana negeri ini dibangun, di awal berdirinya negeri ini di zamannya Pak Soekarno, ya. Kita ketahui bahwa negara ini tidak siap dengan dengan sistemnya, ya, sehingga kemudian dalam beberapa tulisan, kalau kita mau cari tulisan-tulisan yang berkaitan tentang sejarah perpajakan di negeri ini, di Indonesia, ya, maka kita akan dapatkan bahwa mulai dari zaman Soekarno, karena belum siap sistemnya, maka aturan warisan kolonial itu akhirnya masih digunakan, gitu kan, masih digunakan, ya. Kita tahu, ya, kita lihat pada tahun 1957, ya, akhirnya pajak peralihan, ya, jadi itu diganti menjadi pajak pendapatan, ya, pajak pendapatan. Jadi kemudian nama lembaga jawatan pajak hasil bumi, ya, pada Direktorat Jenderal Moneter itu kemudian diganti menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi pada tahun 63. 2 tahun berikutnya kita lihat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPDA, ya, itu 2 tahun kemudian, ya, berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPDA seterusnya. Nah, di masa Presiden Soeharto, ya, juga masih sama, ya, negara ini tidak berubah, masih tetap menjadikan sistem perpajakan menjadi tulang punggung, ya, ekonomi negara ini. Awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonasi pajak perseroan, ya, 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun sampai dengan 31 Desember 83, ya, ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Nah, kemudian terbit keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 76, ya, yang menetapkan Direktorat IPDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak dan seterusnya. Nah, tahun 83 ini yang cukup luar biasa, ya, gebrakan pajak itu benar-benar direformasi, ya, melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional atau dikenal dengan PSPN waktu itu, ya, dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, kemudian pajak penghasilan PPH, PPN, dan PPNBM, PBB, serta bea materai atau BM. Nah, sistem perpajakan mulai tahun itu yang semula adalah official assessment itu dirubah menjadi self assessment. Artinya adalah sejak tahun 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu dengan metode self assessment tadi, di mana dengan sistem ini
ya, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang berhutang dan seterusnya. Kita tahu hingga belakangan kita mendengar ternyata pajak ini, ya, di negeri ini, ya, boleh dibilang mungkin pendapatan negara ini, ya, terbesarnya adalah mungkin sudah 80% itu adalah dari pajak. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa negara-negara yang menjadikan pajak, sistem ekonomi berbasis pajak ini sebagai tulang punggung perekonomiannya, ya, termasuk adalah negeri ini adalah negara yang berhaluan kapitalisme liberalisme. Itu yang harus kita pastikan dahulu. Jadi pajak itu adalah sistem ekonomi, ya, yang berhaluan kapitalisme liberalisme. Ya. Nah, pajak dalam kapitalisme yang perlu juga kita ketahui itu menihilkan peran negara. Ya, jadi dengan adanya pajak itu pada dasarnya ingin mengkonfirmasi kepada kita bahwa kapitalisme itu tidak ingin melayani rakyat. Adanya negara bukan untuk melayani kepentingan rakyat, ya, tetapi negara itu hadir sebagai wasit aja, sebagai pengawas saja, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi negara hanya fasilitator dan pengawas saja, tetapi rakyatlah yang pada dasarnya mengurus dirinya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya tentu kalau kita tanya model sistem seperti ini, ya sama nggak dengan Islam? Tentu sangat berbeda. Islam, ya, menjadikan, ya, mengurus urusan rakyat itu adalah asas keberadaan negara. Jadi adanya negara itu dalam rangka mengurus urusan umat, ya, berdasarkan syariat. Jadi syariat Islam itu. Halo, Ustaz Yusufin. Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Sinyal kurang bagus ya. Ya, tadi sedikit kita tangkap apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusufin. Jelas ya? Ya, silakan Ustaz. Lanjutkan lagi. Telepon. Baik. Nah, jadi kita lanjutkan dulu. Jadi syariat Islam itu hanya membolehkan negara itu menjalankan urusannya, yaitu mengurus urusan rakyat itu hanya dengan syariah, ya. Dan di antara pengaturan syariah itu adalah tidak boleh memakan harta di antara kalian itu secara batil. Ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Nah, oleh karena itu ya, di sini sebenarnya Islam menetapkan bahwa pada dasarnya kepemilikan asli daripada harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang ini, misalnya wa'atuhum, ya, wa'atuhum min malillahi alladzi atakum, ya, berikanlah kepada mereka harta-harta, ya, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian, atau wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Jadi intinya kepemilikan asli harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara, ya, ketika nanti, ya, manusia, orang-orang itu memperoleh harta itu min makasibil halal, ya, dari proses bekerja, ya, kemudian dia bisa menisbatkan dirinya, oh ini harta saya, itu pada dasarnya Allah lah yang menjadikan dia memiliki atau menguasai harta tadi dengan metode istikhlaf namanya, dengan dengan istikhlaf. Artinya Allah menguasakan kepada dia untuk menguasai harta ini. Hakikatnya adalah milik Allah. Ini yang harus kita pahami. Maka Islam telah mengatur kepemilikan atas harta itu menjadi 3 bagian. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan masyarakat, dan ada kepemilikan negara. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita pahami lebih dahulu. Nah,
Sehingga kemudian karena ketika Islam itu telah menetapkan ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara dan ada kepemilikan umum, maka ya masing-masing pihak ini harusnya telah mengetahui mana harta yang menjadi milik dia dan boleh dimanfaatkan, boleh diakses oleh dia dan tidak boleh melanggar ketentuan tersebut. Dan ini berdasarkan kepemilikan ini berdasarkan ya Allah Subhanahu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya an-nasu syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala wan nar, bahwa manusia berserikat pada 3 hal dalam hal hasil lautan ya, hasil hutan dan juga hasil barang tambang. Jadi yang saya ingin maksudkan bahwa dalam Islam ya, dalam Islam negara ya itu tidak boleh mengambil harta ya yang bukan hak dia, dan tidak boleh memaksakan mengambil harta orang lain yang tidak boleh ditetapkan oleh syariah. Demikian juga individu juga tidak boleh mengambil harta yang bukan menjadi milik dia, misalnya mengambil harta milik umum ya, atau kemudian mengambil harta milik negara kecuali yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, ketika sudah memahami persoalan ini, maka disinilah kemudian kita bertanya, lantas kalau pajak itu masuk bagian yang mana? Nah, kita ketahui bahwa pajak ini kan ya sebenarnya pajak yang seperti yang kita lihat saat ini, yang diterapkan saat ini ya, yang ada di segala bidang tadi, dan kita ketahui tadi perkembangan di negeri ini kan luar biasa ya. Sudah berbagai macam lini. PPN saja itu kan baru-baru ini dinaikkan jadi 11% ya, dan itu faktanya kita lihat tidak memilih dan memilah. Semua orang yang beli barang pasti kena PPN, kan begitu. Orang miskin, mau orang kaya, mau kafir, mau muslim, pasti akan kena seperti itu. Ya. Nah, belum pajak yang lain, ya. Barang kayak kendaraan motor, kita beli barang sudah kena PPN, belum kena pajak-pajak yang lain, ya. Mau dapat 5 tahunan ada pajak BPKB-nya, ya pajak ada PNK-nya, mau jalan ada pajaknya, ada SIM-nya dan seterusnya. Banyak nih ya sekali jenis-jenis pajak yang diterapkan pada kita. Nah, tentu ini sangat bertentangan dengan syariat. Kalau ditanya pajak dalam Islam itu seperti apa? Jadi dahulu ya penerapan pajak itu ya tidak dikenal dalam Islam. Walaupun pajak itu kan di dalam bahasa Arab itu biasa orang menyebutnya sebagai doriba, tetapi ya fakta doriba dengan pajak seperti yang kita lihat saat ini itu berbeda dengan apa yang ada. Nah, lantas dulu seperti apa pajak yang ada di zaman Rasulullah SAW? Jadi sebenarnya itu termasuk adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Makanya ketika Daumatul Jandal, ketika Thaqif, ya, ketika Bahrain, orang-orang penduduk sana masuk Islam, Rasul itu mengirim surat kepada mereka, mengatakan kepada mereka, annahum la yusyarun, ya, wala yuasyarun. Mereka itu jangan dihalangi berdagang dan jangan dimintai pajak cukainya 10%, ya. Nah, karena memang tidak boleh. Lantas pertanyaannya, ya, bagaimana dengan dengan hadis bahwa Nabi juga pernah ngambil al-ashar atau usyur ya dari negara kafir harbi, ya, dari pedagang yang masuk ke Madinah. Ya, termasuk Umar bin Khattab pernah dalam kepemimpinan dia ditanya misalnya dalam hadis Lahik bin Humaid, ya, dia berkata bahwa zaman dahulu itu ada sekelompok orang bertanya kepada Umar, Umar, ya, kaifa na'khudhu min ahlil harbi idza qadimu alaina, bagaimana kami apa yang akan kami lakukan kepada pedagang ahlul harbi ini? Apakah kita mengambil pajak atas mereka kalau mereka datang berdagang pada kami?
Kemudian Umar bilang begini, kaifa ya'khuduna minkum idza dakhaltum ilaihi, ya. Nah, Umar lantas tanya, kalau kalian dagang di negeri mereka, mereka memperlakukan kalian seperti apa? Berapa yang mereka ambil dari kalian? Nah, mereka, para sahabat itu, para pedagang Muslim, bilang mereka mengambil al-usyur, ya, mereka mengambil sepersepuluh dari jumlah barang perdagangan. Maka Umar kemudian bilang kepada mereka, qala fakadzalika, ya, fakadzalika khudhu minhum, maka ambillah mereka itu sepersepuluh sebagaimana mereka melakukannya kepada kita. Nah, dari sini kemudian kita ketahui, ya, kita ketahui bahwa sebenarnya pajak mengambil cukai yang dibolehkan dalam Islam yang pernah ada di zaman Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dicontohkan zaman Khulafaur Ar-Rasyidun, khususnya di zaman Umar bin Khattab, yaitu adalah mengambil, ya, cukai atau al-maksud itu, ya, hanya dari kafir harbi, ya, tahu ya kafir harbi. Jadi kafir harbi, jadi diambil dari mereka, tentunya adalah ini disebut juga dengan muamalatul bil mithil, ya, perlakuan yang sama, karena mereka itu manakala mereka mengambil seperti itu ketika pedagang Muslim datang di negeri mereka untuk berdagang. Nah, adapun kafir muahad, ya, yang ada perjanjian dengan negara Islam, ya, dengan mereka, maka itu diatur sesuai dengan perjanjian. Kalau mereka perjanjiannya tidak perlu ada cukai, maka tidak perlu diambil. Kalau mereka ada perjanjian ambil cukai, maka sesuai dengan isi perjanjian. Adapun kafir zimmi dan pedagang Muslim, mau dia impor masuk, ekspor keluar, ya, itu tidak ada cukai masuk, cukai keluar, dan tidak boleh haram, dan termasuk, ya, termasuk rusum administrasi, ya, yang diambil oleh negara, yang diterapkan oleh negara kepada warga negara, ya, itu tidak boleh dilakukan, ya. Nah, hal ini karena kenapa? Negara itu punya kewajiban mengurus rakyat tadi, ya, sehingga kemudian tidak boleh dia mengambil dari rakyatnya, ya, semacam, ya, pungutan tadi yang mungkin orang menyebutnya sebagai pajak, dan syariat tidak membolehkan, tidak ada jalan bagi mereka. Artinya tidak dibolehkan syariat, tidak ada alasan bagi mereka untuk membolehkan aktivitas itu, ya. Maka kalau kita berbicara tentang ancaman yang akan didapatkan oleh mereka yang menerapkan pungutan seperti itu, ya, luar biasa. Baginda Nabi SAW dalam banyak hadis itu mengatakan, ya, bahwa orang yang mengambil cukai itu, ya, mereka tidak masuk surga, bahwa sohibu maksin la yadkhulul jannata sohibu maksin, bahwa tidak masuk surga, ya, orang yang mengambil pajak, ya, cukai. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan bahwa, ya, inna sohiba maksin pinar, oh, sohiba maksin itu pinar. Nah, mungkin ada yang bilang hadis ini dhaif, tapi pada dasarnya karena jalannya banyak, misalnya dalam hadis Muslim ada satu korina yang mengatakan, ya, ketika Rasul mengomentari tentang al-Ghamidiyah, ya, yang dengan mengatakan, ya, waladzi nafsi biyadi laqad tabat taubatan, ya, lau, ya, tabah sahibu maksin, ya, lagu firolahu, sungguh telah bertaubat dengan taubat yang nasuha, yang benar, gitu kan, ya, ya. Andai saja kalau penarik pajak sahibu maksin ini, ya, mereka mau bertobat, itu pasti akan diampuni. Para ulama berkomentar tentang hadis ini bahwa ini ada indikator yang cukup kuat, ya, yang menjelaskan bahwa perbuatan mengambil pajak itu termasuk perbuatan yang sangat besar karena disandingkan dengan persoalan perzinahan, ya, yang dilakukan al-Ghamidiyah tadi. Jadi Rasul ingin mengatakan bahwa andai saja orang yang penarik pajak itu mau bertobat, pasti akan diampuni, gitu kan.
akan diampuni. Makanya Imam An-Nawawi itu mengatakan bahwa inna, ya, sesungguhnya dikatakan itu akbarul, ya kalau nggak salah disebut inna akbarul ma'asi, ya, wallah, ya, al-mubiqat, ya. Jadi inna al-mahsa, ya, min akbaril ma'asi al-mubiqat, bahwa cukai atau pajak itu dianggap sebagai dosa yang besar, mematikan, membinasakan. Nah, luar biasa Kiai ya. Walaupun diampuni, ya, pajak yang menindas tadi itu termasuk akbarul ma'asi ya, dosa yang sangat besar ya. Akbarul ma'asi. Luar biasa itu. Ya. Allahu Akbar. Baik. Mungkin seperti itu. Ustaz Arif. Ya. Sedikit kita tangkap tadi sangat jauh perspektifnya ya antara pajak dalam pandangan sistem yang sekarang kemudian disandingkan dengan pajak dalam Islam. Nah, tadi sebenarnya sudah disebutkan di awal, Ustadz Yusuf Sim menjelaskan bahwa justru APBN negara kita itu sebagian besar, bahkan ada yang mengatakan 75% itu adalah dari pajak. Gitu. Jadi perspektifnya sangat jauh berbeda. Jadi sumber pendapatan negara utama, gitu. Artinya bukan dari kekayaan alam yang ada. Nah, beda halnya dalam Islam, justru kalau di dalam Islam tadi disebutkan di awal tadi ada sumber kekayaan alam itu ada 3 disebutkan dalam hadis tadi. Sehingga pajak itu hanya diberlakukan kepada orang-orang kafir harbi fi'lan sebesar 10%. Tadi saya jelas sekali. Dan bagi pemungut pajak yang tidak sesuai dengan syariat Islam tadi disebutkan akbarul ma'asi atau dosanya itu besar lah, intinya seperti itu. Kira-kira kalau kita tangkap. Nah, kemudian yang kita beralih ke Ustadz Irwan Saifullah nih ya. Jadi ada istilah pajak boncos alias banyak dikorupsi pejabat. Nah, ini istilah yang ada di tema kita hari ini ya. Jadi maksudnya apa ini, Ustadz Irwan Saifullah? Tafadhol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bung Arif dan juga Kiai Yusuf Sin yang dirahmati oleh Allah SWT dan seluruh pemirsa ya Forum Indonesia Berkah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Ya, luar biasa ya yang disampaikan oleh Kiai Yusuf Sin tadi itu. Jadi begitu besarnya dosa dari ya orang yang pejabat yang mengambil pajak yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya dan bisa menindas rakyat ya. Ya, Bung Arif, saya ingin menambah ini ya bahwa kenapa pajak sekarang ini menimbulkan banyak permasalahan ya. Tentu yang pertama adalah pajak ini merupakan salah satu elemen ya keuangan di dalam sistem kapitalis. Dan tentu dasar dari ekonomi kapitalis itu adalah ya kepentingan materi. Ya. Sedangkan kalau di dalam sistem ekonomi Islam itu dasarnya itu adalah ridho Allah SWT. Ya, sedangkan kalau di dalam sistem kapitalis itu adalah kepentingan materi. Karena asas kita ini adalah ridho Allah SWT, maka ketika mengatur segala sesuatu atau ketika melaksanakan segala sesuatu, maka ukurannya adalah halal dan haram. Ya, sedangkan kalau di dalam sistem kapitalis, ya, karena dasarnya adalah tadi kepentingan materi, maka di dalam menangani atau melaksanakan segala perkara itu, maka hukumnya itu adalah kepentingan manusia.
Nah, dari sini saja Allah SWT melalui baginda Rasulullah SAW ya menjelaskan kepada kita ya bahwa manusia itu tidak boleh menuruti kepentingannya, menuruti hawa nafsunya. Salah satunya di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Nawawi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan hawa nafsunya itu tunduk pada apa yang aku bawa. Yakni yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi hawa nafsu manusia itu berbahaya manakala tidak dikendalikan oleh syariat Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, namun ketika dikendalikan oleh syariat Islam, maka menjadi mulia. Ya, bagaimana manusia ya memiliki gharizatul baqa, ya. Ketika diganggu pacarnya, maka orang yang mengganggu itu akan dipukuli, akan diinjak sampai kemudian koma, ya, seperti yang dilakukan oleh Mario kepada David itu. Luar biasa. Namun demikian, seandainya gharizatul baqa itu dilandasi oleh akidah Islam, dituntun oleh syariat Islam, bagaimana seorang anak kecil, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika dia masuk Islam, kemudian dia dilarang oleh ibunya, maka dia tetap ya pendiriannya kepada Islam. Bahkan dia tidak diberikan pakaian yang mewah, tidak diberikan perhiasan, dia tetap ya memilih Islam. Luar biasa, masih kecil. Waktu itu sekitar ya umur 11 tahun lah. Ya, mampu dia memiliki sikap yang seperti itu, luar biasa. Nah, itulah ya gharizatut tadayyun yang dia miliki tadi itu, dan juga ketika berhadapan dengan kedua orang tuanya yang mengancam, dia memiliki akhlak yang luar biasa, gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat sejarah dari pajak ini, ya itu sebetulnya adalah sudah di dalam kehidupan zaman dahulu ini, Bung. Ya, ada sebuah sejarah itu sebetulnya pajak ini dimulai dari bangsa ya Mesopotamia dan dilanjutkan yang sangat terkenal oleh bangsa Romawi dan Persia, gitu ya. Yang pajak ini adalah dilaksanakan ketika itu penuh dengan ketidakadilan dan menindas. Kenapa? Karena untuk rakyatnya nilai pajaknya tinggi, sedangkan untuk bangsawan rendah. Yang kedua, pajak ini juga ditujukan kepada bangsa yang dia jajah atau yang dia taklukkan. Maka dari situlah, ya, menurut ya Jan Franknell Hughes, ya, di dalam bukunya yang sangat terkenal, The Theory, Principle and Management of ya taxation, ya, beliau menjelaskan bahwa pajak itu ya menimbulkan pergolakan karena penuh dengan ketidakadilan, menindas dan memaksa menurut beliau, sehingga dari situlah kemudian lahir ya ada revolusi industri, ada revolusi Prancis, ada revolusi di Amerika yang ketika itu Inggris ya termasuk menindas ya bangsa Amerika yang terus-menerus diambil pajaknya sehingga mereka melepaskan diri dari Inggris ketika itu. Demikian juga revolusi Prancis. Semuanya itu muncul karena ya pengambilan pajak yang sangat mencekik ya rakyat. Ya. Nah, kemudian pajak ini kemudian dimodernisasi seperti sekarang ini ya. Ya, pajak ini adalah untuk rakyat, bukan untuk untuk bangsawan, ya, untuk pejabat dan untuk penjajah. Namun demikian kalau kita lihat, nah jadi yang pertama dari sisi asas ya. Asas lahirnya pajak
Nah, itu sudah salah. Nah, di sini Rasulullah tadi ini telah memberikan memberikan penjelasan kepada kita bahwa sangat berbahaya ya pajak tadi ini kalau muncul dari ambisi manusia, dari hawa nafsu manusia, maka pasti akan menindas, pasti akan merusak sebuah negara. Yang kedua, itu realitasnya bahwa pajak ini memang ya mulai zaman Mesopotamia dan juga Romawi dan juga Persia ya itu menurut Fragnal Hughes ya itu sangat menindas ya memalak dan menimbulkan ketidakadilan ya para penguasa, para bangsawan kepada rakyatnya sehingga terjadi revolusi. Nah, yang ketiga bagaimana dengan pajak sekarang ini? Nah, pajak yang sekarang ini kalau kita lihat ini walaupun dimodernisasi untuk rakyat ya tujuannya sesungguhnya itu hanya lip service saja. Ya. Tapi realitasnya itu sangat menindas, ya, sangat mencekik rakyat. Buktinya apa? Ya, pajak kita yang sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Yusufsin tadi itu, ya, tidak hanya pajak PPN, ya, sekarang ini seluruh ya PPN ini naik 11% dan dikenakan tidak hanya kepada barang-barang tertentu, tapi kepada seluruh barang-barang kebutuhan rakyat, mulai dari pendidikan, mulai dari konsumsi, mulai dari jasa, mulai dari kesehatan, mulai dari pertanian, semuanya itu akan dikenai pajak sekarang ini. Luar biasa. Maka di dalam teori pajak ini, ketika semuanya dipajaki, barang-barang ini mulai dari sampo, dari sabun, dari beras, maka tentu barangnya itu jadi mahal atau murah, Bung Arif? Ya, Masih mahal. tentu menjadi mahal. Nah, ketika barang itu menjadi mahal, maka barang ini ditanggung oleh pengusaha atau ditanggung oleh rakyat. Nah, ini Rakyat. ditanggung oleh rakyat, Bung Arif. Karena kenaikan pajak, ada pajaknya tadi, sabun yang murah, nggak ada pajaknya awalnya, Bung, ya. Ketika ditambah pajak, maka tentu harga yang naik itu akan penambahan pajak tadi itu akan dibebankan kepada konsumen atau rakyat, yakni barangnya dinaikkan. Nah, jadi tidak ada logika itu akan pajak ini sangat menguntungkan, sangat berpihak kepada rakyat. Tidak ada itu. Nah, itu yang pertama, Bung. Ya, contohnya ya. Demikian juga pajak ini kalau kita lihat di APBN ini ya, ketika menjadi pendapatan tadi yang dijelaskan oleh Kiai Yusufsin bahwa pajak APBN kita ini 80% itu dari pajak. Dan realitas postur APBN kita ya ketika kemudian kita bedah dari total APBN tadi itu ya. Nah, yang 80% dari pajak tadi itu ternyata banyak digunakan untuk infrastruktur dan hutang. Contoh hutang ya. Maka kita ini membayar hutang ini bunga dan pokoknya ini hampir 600 sampai 800 triliun atau 40% dari APBN. Nah, hutang ini banyak digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur. Nah, proyek infrastruktur itu atau proyek-proyek megaproyek pemerintah itu maka yang melaksanakan itu rakyat ya atau oligarki, Bung Arif. Nah, tentu adalah oligarki, Bung. Nah, ketika oligarki, maka yang menikmati itu adalah oligarki. Yang menikmati adalah para pejabat. Yang menikmati adalah oligarki, yang menikmati adalah para kapitalis, para investor. Ya, yang menikmati adalah asing dan asing. Nah, begitu, Bung. Nah, tidak sampai di situ, Bung. Ya. Pajak yang sudah masuk ke APBN tadi itu ternyata juga banyak dikorupsi. Luar biasa, ya. Kita mengenal ada korupsi yang langsung APBN misalnya, apa? Korupsi bansos.
Ya, kita mengenal juga ada korupsi Hambalang, ada korupsi Pelindo, ada korupsi BLBI 700 triliun, Bung Arif. Ya, ada korupsi ya Senturi, ada lagi ditambah masih korupsi Buku Merah, ada korupsi Jiwasraya dan Asabri atau Taspen yang diperkirakan 52 ya 52,7 triliun. Coba. Nah, ketika terjadi korupsi itu terjadi kerugian tadi, maka yang menanggung itu adalah pemerintah. Ya, seperti Jiwasraya, seperti Asabri, seperti juga BLBI. Maka yang menginjection adalah pemerintah. Pemerintah dari mana? Ya, dari APBN. Pajak. Nah, dari APBN, Bung. Ya, nah APBN dari mana? Dari pajak. Ya. Allah. Jadi pajak yang masuk APBN tadi yang jumlahnya banyak itu adalah banyak digunakan untuk proyek yang mengerjakan adalah para kapitalis, para oligarki, para pejabat, Bung, yang punya perusahaan-perusahaan juga. Yang kedua masih dikorupsi, Bung Arif. Luar biasa. Masih banyak dikorupsi. Nah, yang lebih miris lagi, Bung Arif, tadi ini dikorupsi. Tidak hanya korupsi, ya, kemudian ternyata ada juga di dalam APBN itu, Bung, ya, korupsi yang paling berbahaya itu adalah inefisiensi, Bung. Nah itu, inefisiensi, ya, yakni pembengkakan, ya, dari proyek-proyek yang ada. Nah, itulah yang kemudian dikatakan bahwa pembengkakan itulah yang kemudian termasuk yang dikatakan oleh Bung Faisal Basri itu merupakan korupsi yang sangat berbahaya dan sangat besar sekali karena sulit untuk bisa ditangkap. Ya, mulai dari kereta cepat yang terus-menerus naik, mulai dari juga IKN yang tidak menggunakan APBN, kemudian menggunakan APBN. Demikian juga jalan-jalan tol, kemudian juga Bandara Kertajati yang juga ya yang belum bermanfaat bahkan mengalami kerugian. Nah, ditambah lagi gaya hidup para pejabat yang hedonis. Ya. Gitu. Makanya kalau menurut para pengacara, Bapak Simanjuntak itu dia telah membuktikan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu hampir di seluruh institusi pemerintah, di seluruh kementerian, ya, di seluruh kehakiman, kejaksaan, ya, oknum-oknum kepolisian, di situ sudah banyak korupsi. Kalau menurut Pak Simanjuntak itu, kalau ke seluruh ya instansi itu harus banyak berdoa kalau ingin segera selesai urusannya itu. Nah, setelah kita tanya apa doa itu, dorongan amplop. Nah, itu, Bung. Nah, ini gaya hidup pejabat kita ini. Kalau kita mengurus itu harus banyak berdoa, dorongan amplop. Hancur negara kita itu, ya. Ya Allah. Atau yang sekarang ini ya, luar biasa. Ya. Fulus, ya. Dorongannya adalah fulus, ya. Dengan fulus lah yang kasar itu menjadi halus, ya. Dengan fulus lah yang bengkok menjadi lurus. Nah, dengan fulus yang sulit menjadi mulus. Nah, gaya hidupnya sudah seperti itu para pejabat kita, ya. Maka jelas sekali bahwa pajak tadi itu sama sekali tidak untuk kepentingan rakyat, Bung Arif. Dan ini benar yang dikatakan oleh Baginda Rasulullah SAW tadi, akan terjadi kerusakan negara itu, akan terjadi kerusakan bangsa itu, manakala tidak kembali ketika dia itu mengelola itu menurut ridho Allah SWT, menurut hukum Allah SWT, tapi menuruti hawa nafsunya. Yang hawa nafsu itu akan seperti binatang. Yang tadi ini ada gaya hidup doa, ada gaya hidup fulus, ada gaya hidup sekarang ini, ya tadi ini ada kelompoknya
ya Mafia 303. Ada gaya hidup motor moge yang sekarang ini marak di Kementerian Keuangan. Nah, itu Bung Arif, ya pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, berarti semakin dijelaskan semakin rusak ini dari apa yang disampaikan tadi. Ya, itu harus meyakinkan kita, Bung, bahwa Ya. Islam, syariat Islam itulah yang diharapkan oleh rakyat. Bukan kalau kita ini memberikan solusi syariat Islam, apalagi khilafah radikal. Bukan. Ini, Bung. Ya. Gimana, Bung? Pajak ini bukti yang sangat luar biasa, Bung. Katanya radikal, Ustaz. Radikal katanya yang menyebabkan kesengsaraan rakyat katanya. Nah, ya. Sekarang bisa kita bongkar ini, Kiai. Justru pajak ini bagaimana ini ya, menyengsarakan, menindas, memalak rakyat untuk kepentingan pejabat, untuk kepentingan oligarki, untuk kepentingan asing dan asing. Ya. Gitu. Ya. Nah, begitu, Bung. Ya. Saya pikir jelas sekali apa yang disampaikan tadi oleh kedua narasumber kita, bahwa pajak yang diberlakukan kepada rakyat Indonesia ini sejatinya dalam Islam juga tidak boleh. Dalam kenyataan yang kita dapatkan sekarang ini juga semakin lama semakin menyengsarakan rakyat, khususnya di bidang kebutuhan pokok. Karena ini ketika semakin terus ini, tentu pajak ini akan terus naik. Tidak pernah kita temukan di Indonesia ini pajak yang menurun. Naik, semakin pajak naik, otomatis kebutuhan kita harganya juga akan naik. Dan itulah yang kemudian disebutkan tadi oleh Ustadz Yusuf Sin, karena luar biasa, Bung Arif. Ya, pajaknya naik, barang-barang naik, tapi pendapatan rakyat cenderung turun, Bung. Ya, betul. Tapi harta para pejabat naik atau turun, Bung? Naik. Nah itu luar biasa Bung Arif ini. Ya, betul. Nah, ya itu Bung. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Irwan tadi, dengan fakta-fakta yang ada, sekarang ini cenderung banyak-banyak berdoa kalau mendapatkan urusan-urusan dengan pemerintahan itu ya. Luar biasa, Bung. Doa itu adalah dorongan amplop. Nah, ini di sisi lain lucu, tapi di sisi lain kita miris. Ya Allah, negeri kita dikelola dengan cara-cara yang menyedihkan. Ya, menanggapi hal ini tadi sudah disinggung oleh Ustadz Irwan Saifullah bahwa harus kembali kepada syariah. Nah, memang apakah ada? Nah, ini mungkin pertanyaan keduanya sebagai closing statement. Saya minta dari Ustadz Yusuf Sin dulu. Nah, ini apakah ada memang secara syariat Islam yang terperinci dalam hal ini? Kita tahu tadi disebutkan pajak itu 75-80% sebagai APBN negara, itu pemasukannya dari pajak. Nah, secara syariat Islam ini bagaimana mengelola APBN sesuai dengan Islam? Nah, mungkin Ustadz Yusuf Sin dulu kita minta pandangannya, sekaligus closing statement, kemudian Ustadz Irwan Saifullah berikutnya. Betul, Ustadz? Baik, terima kasih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu kan memiliki mekanisme pengaturan ya untuk membiayai negaranya ya. Artinya Islam mengatur terkait tentang anggaran pemasukan negara ya. Artinya Islam mengatur tentang hal itu. Islam telah menetapkan pos-pos pendapatan negara yang ini artinya adalah yang dibolehkan syariat. Artinya Islam melalui syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan oleh negara. Ya. Nah, demikian juga bagaimana kemudian juga mendistribusikan kekayaan tadi, ya, membelanjakan kekayaan tadi. Ya, setelah kemudian dikumpulkan. Nah, juga diatur. Nah, ketika ini dilakukan dengan benar, maka ya insya Allah akan
tercipta yang namanya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian tujuan negara, adanya negara dalam Islam itu meraih keberhasilan, ya, karena memang tujuan negara itu dalam rangka mengatur urusan umat dengan syariah, dan insya Allah kalau negara mengatur urusannya dengan syariah pasti akan memberikan kebaikan yang mendatangkan keberkahan, ya insya Allah rakyat akan merasakan kesejahteraan. Sebaliknya kalau suatu negara masyarakat menolak syariat, yang akan terjadi pasti adalah kemerosotan, pasti kefasadan, dan ini nyata dan telah tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka ya baginya kehidupan yang sempit. Dan juga misalnya bahwa kerusakan itu pasti terjadi, ya Allah Subhanahu wa taala ya juga menyatakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, ya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqu ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, bahwa telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan baik secara hissi ataupun maknawi, fisik ataupun non fisik, ya, itu karena perbuatan manusia. Dan di antara maksud perbuatan manusia itu adalah karena mereka menolak untuk berhukum dengan hukum Allah, memilih pengaturan urusan-urusan mereka, ya, dengan hawa nafsu mereka. Artinya mereka bikin sesuka hati mereka. Nah, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Nah, Islam telah menetapkan ya bahwa pemasukan negara, ya, itu ada yang dawam, yang daimah. Pemasukan disebut dengan mawaridul amwal ad-daimiyah, ya, pendapatan yang tetap. Di sana ada pos fai, ada pos kharaj, ada kemudian ada zakat, ya, kemudian ada di sana tadi ada fai, kharaj, ada zakat, ya, kemudian apalagi itu, ya, ada 5 hal, dan ada yang goiru daimiyah, yang tidak daimiyah, seperti termasuk adalah harta orang-orang murtad, ya, harta orang-orang yang tidak punya ahli waris, termasuk juga harta kekayaan milik umum dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian dilakukan, ya, pada dasarnya Islam dengan negara yang dijalankan berdasarkan asas Islam bukan hanya mampu tapi sangat mampu, ya, untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Karena kenapa, ya, kalau kita lihat posnya banyak banget gitu kan yang syar'i. Nah, justru orang memilih jalan yang tidak syar'i cuma satu gitu kan, cuma satu, ya, ini pajak. Ya, jadi sekaya apapun suatu negara kalau menganut haluan kapitalisme, ya, ideologi kapitalisme, mau kekayaannya banyak, tetap pajak itu mesti nomor satu. Dan pajak menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara yang paling utama. Nah, lantas kalau misalnya dia kaya, kekayaan negara itu, sumber daya alamnya itu untuk siapa? Ternyata untuk para kapitalis. jadi itu nggak dipakai untuk menjadi pendapatan, sumber pendapatan negara. Justru itu masuk, ya, jadi pendapatan individu-individu para kapitalis. Jadi mereka bikin aturan bagaimana caranya kekayaan itu dikuasai oleh mereka. Nah, padahal itu kekayaan milik umum yang kalau kita menggunakan sistem Islam, ya, dengan mengetahui batas-batas kepemilikan tadi, maka, ya, Islam sudah membatasi kekayaan itu nggak akan bisa dikuasai oleh individu kapitalis, sekalipun dia sekaya apapun dia mampu menguasai itu nggak akan bisa, atau mampu membeli itu nggak akan bisa, karena sudah dibatasi. Nah, inilah karena konsepnya berasal dari Allah, dan Allah paling tahu tentang celah-celah itu, gitu kan. Makanya Allah sudah batasi kepemilikan itu menjadi tiga macam tadi. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, ya, yang ingin saya menjadi statement closing saya, ya, di akhir ini adalah para ulama itu ya mencoba mengkritisi orang yang menetapkan pajak sebagai pendapatan, ya.
Kalau dalam Islam ada yang namanya doriba, dan doriba itu boleh, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami jelaskan tadi, gitu kan? Ya, itu saja sangat bahaya. Bagaimana dengan pungutan-pungutan yang tidak ada nasnya, gitu kan? Yang nasnya aja nggak ada, yang pungutan kayak PPN, pungutan yang macam-macam itu, gitu kan? Termasuk pungutan-pungutan kayak rusum atau kita bilang administrasi, gitu kan? Setiap warga negara itu akan dibebankan administrasi macam-macam itu, ya, dan seterusnya. Nah, kan tentu ini jauh lebih sangat berbahaya dan lebih besar dosanya daripada sekedar doribah yang secara umum dipersoalkan para ulama sejak dahulu kala. Baik, mungkin ini yang menjadi closing statement saya. Ya. Saya kembalikan kepada Bung Arif. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, jazakallah khairan. Tadi sempat disebutkan terkait macam-macam pendapatan negara jika dikelola dengan benar. Nah, mungkin sebagai penguat, ini kita minta closing statement-nya dari pandangan menurut Ustadz Irwan Syaifullah. Tafadhol, Ustaz. Ya, alhamdulillah, Ustaz Bung Arif ya, luar biasa. Jadi seperti yang ditegaskan oleh Kiai Yusuf Sin tadi, maka ketika kita menerapkan Islam, maka akan terjadi rahmat. Ya. Ketika kita ini tidak menerapkan syariat Islam, akan terjadi kesempitan, kerusakan, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita sampaikan, paparkan bagaimana kehidupan, ya, doa atau dorongan amplop, bagaimana kita sebutkan tadi ini, Mafia 303, bagaimana telah kita paparkan juga tadi ini ada hampir 2019 itu 20 hakim coba ya tertangkap karena diduga ada tindak kejahatan, korupsi dan lain sebagainya. Ada kehidupan sultan, bergaya sultan, ya, mereka dengan mobil-mobil mewah, mereka dengan rumah-rumah mewah, mereka dengan ribuan hektar ya tanah dan hutan dia kuasai, ya. Demikian juga sampai kehidupan yang sangat menghinakan, bagaimana seorang pejabat ya melakukan perzinaan itu biasa-biasa saja, luar biasa kehidupan ya binatang, kehidupan bejat ini yang terjadi di dalam sistem sekuler kapitalis kita ini, ya luar biasa. Sebaliknya kalau kita ini menerapkan syariat Islam, kembali kepada akidah Islam, ya kembali kepada ya Islam, ya ambil contoh saja bagaimana APBN pada zaman ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya hanya dalam tempo 2 tahun 137 hari mampu mensejahterakan rakyatnya dan membangun ya atau menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya. Luar biasa. Hanya dalam tempo 2 tahun 137 hari mampu menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan kesejahteraan ini bagi orang muslim dan non-muslim sama saja. Luar biasa itu. Bahkan disebutkan banyak zakat mal itu ketika diberikan kepada rakyat, ketika diberikan di luar Madinah, ya tidak ada yang menerima. Begitu kaya rayanya, luar biasa. Ya, nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya bagaimana solusinya kalau pajak tadi ini tidak boleh? Ya, pajak di dalam Islam itu ya tidak boleh dipungut ketika harta yang ada di Baitul Mal itu masih ada. Dan pajak itu dhariba itu boleh diambil manakala kas di Baitul Mal itu kurang. Dan ketika diambil itu adalah diambil kepada orang-orang yang kaya dan diambil sesuai dengan kebutuhan. Ketika kebutuhannya 1 triliun, ketika kebutuhannya 500 miliar, ketika sudah dikumpulkan 500 miliar sudah cukup, tidak boleh diambil lagi. Dan itu hanya dikenakan kepada orang kaya.
luar biasa ya. Dan ya bagaimana APBN ya syariah atau APBN khilafah ya luar biasa seperti yang disampaikan oleh Kiai Yusufsin tadi. Ini yang pertama ya, ada ya bagian faid dan kharaj yang meliputi ghanimah ya, atau juga anfal, faid dan humus, ada kharaj, ada jizyah, ada gharibah ya. Ada bagian yang kedua, yakni bagian sedekah atau zakat mal. Ya, zakat mal pertanian, zakat mal perdagangan. Ya. Demikian juga yang ketiga, ada kepemilikan umum. Luar biasa. Saya belum menghitung yang pertama dan yang kedua. Ya. Saya menghitung bagian yang ketiga saja, kepemilikan umum. Ya, luar biasa. Minyak kita ada 128 cekungan hidrokarbon. Luar biasa. Gas kita ada sekitar 62,4 triliun kaki kubik. Ya, kalau diuangkan sekitar 189 triliun. Batu bara kita ada 37,6 miliar ton. Kalau diuangkan keuntungan bersihnya adalah 852 triliun. Emas kita ada 2.600 ton. Kalau diuangkan keuntungan minimalnya adalah 56 triliun. Nikel kita yang sekarang menjadi cuan ini ya, luar biasa. 72 juta ton. Keuntungan bersihnya 229 triliun. Hasil hutan, minimal hutan kita ada 1 miliar hektar saja, misalnya adalah ya ada 1.000 triliun. Hasil laut dari 333 miliar US dollar, keuntungan bersihnya sekitar 1,1889 triliun. Ya, totalnya itu ada sekitar 4.215 triliun. Nah, ini minimal APBN kita, Bung Arif. Ya, sedangkan pengeluaran kita itu hanya sekitar 2.700 triliun saja. Ya, jadi masih ya lebih ya banyak sekali. Nah, luar biasa ya. Nah, yang terakhir, Bung, ya closing statement saya. Inilah yang ditawarkan oleh para ulama, yang ditawarkan oleh para pejuang, ya, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang mencintai syariat Islam, ya, yang diperjuangkan penuh dengan dalil, penuh dengan intelektual, tanpa kekerasan. Kalau mau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak juga alhamdulillah. Kita ini hanya sekedar berjuang, ya. Kalau kita perjuangkan, kita sampaikan, kemudian ketika ditolak, apakah yang menolak itu kita caci maki? Tidak. Apakah yang menolak itu kita kafirkan? Tidak. Yang menolak ini apakah kita pukuli? Juga tidak. Luar biasa. Ini diperjuangkan oleh para ulama penuh dengan kesantunan, penuh dengan intelektual, dan penuh dengan argumentasi dalil. Gitu. Nah, maka kesimpulan saya, seandainya perjuangan syariat Islam, perjuangan APBN khilafah ini, perjuangan khilafah ini dikatakan radikal, ya, maka para pejuang ini terus berjuang atau mundur, Bung? Berjuang. 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 Kalau kemudian dikatakan bahwa syariat Islam dan khilafah ini tertolak di negeri kita, ya, kita terus berjuang atau mundur? Berjuang. Terus berjuang, Bung. Jadi kalau dikatakan radikal dan khilafah ini tertolak, masih mending itu, Bung. Ya. Kalau saya balik, Bung, ya, aturan atau undang-undang yang ada di negeri kita ini adalah sudah undang-undang sekuler kapitalis liberal, Bung. Yang tidak hanya dia ini radikal, tidak hanya dia ini tertolak, bukan radikal dan tertolak, Bung. Ini telah menghancurkan negeri kita ini. Ya, undang-undang yang ada yang sekuler ini, undang-undang yang liberal kapitalis inilah sumber masalah dari seluruh masalah yang ada di negeri
ini, Bung. Ya. Oleh karena itu kalau dikatakan radikal, kalau dikatakan syariat Islam khilafah itu tertolak, itu meringan, Bung. Ya. Justru kita bisa menyampaikan aturan yang ada sekarang ini adalah sekuler, kapitalis, liberal, dan telah menjadikan negeri kita ini miskin, menjadikan oligarki ini merampok sumber daya alam kita, ya, menjadikan para penguasa ini otoriter, menindas rakyatnya, ya, dan mereka hidup penuh dengan hedonis dan bergelimangan harta. Nah, itu Bung, kesimpulan saya, Bung. Jadi luar biasa. Jangan takut ketika dikatakan radikal. Jangan takut kalau dikatakan tertolak. Tertolak artinya, Bung, kita jelaskan. Kalau orang dijelaskan ketika menolak, ketika dia paham, dan kemudian syariat dan khilafah ini ternyata menyejukkan, ternyata mensejahterakan, ternyata menggembirakan, ya, maka dia akan menolak terus atau menerima, Bung? Menerima. Jadi gampang sekali, Bung. Tidak usah takut, apalagi mundur di dalam perjuangan ini, karena kita berjuang di dalam janji Allah SWT. Berjuang di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berjuang di bawah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dari saya pikir, Bung. Closing statement saya. Ya, tadi sudah disampaikan dengan gamblang tadi yang disampaikan oleh Ustaz Irwan Saifullah. Saya pikir itu juga cukup sebagai closing statement kita bersama untuk diskusi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan menghadirkan diskusi-diskusi mengenai politik yang akan terjadi berikutnya setelah ini, dan kini nampaknya akan terus berlanjut ini. Subhanallah. Tidak hanya soal pajak, nanti bisa merembet ke perilaku para pejabat kita luar biasa, di atas. Tapi diskusi kita ini ada solusi tidak, Bung? Banyak, tapi bukan cuman diskusi doang, tapi solusi yang ditawarkan tadi oleh Ustaz Irwan Saifullah. Solusi ini kita perjuangkan, Bung. Ya. Gitu. Luar ya, biasa. Baik. Ya, saya pikir cukup ya diskusi pada sore hari ini. Karena terima kasih, Bung, ya. Kapan-kapan kita ngopi nih, Bung, ya. Ya. Ngopi bareng nih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Sekian diskusi pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.